Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Kabupaten Jakarta, Bapak Ibu Harsono. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri Kabupaten Jakarta, Ibu Sri Rahayu, Bapak Rejo dan Pak Tambudi. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Langsung aja Bapak Ibu. Kami di sini kemarin selama 1 minggu dari tanggal 7 sampai tanggal 12 mengikuti pelatihan ya bersama dengan Pak Ridho Harsono di kalau kami SMA 109 yang intinya materinya hampir sama. Mungkin di sini kepala sekolah mungkin memberikan materi lingkungan kerja gitu ya. Tapi kami lebih kepada materi pembelajaran kita semuanya sebagai Bapak Ibu guru. Oke, coba. Ya, ini kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ya, mungkin materinya hampir sama yang dengan Pak Ridho, cuma kami lebih mendalam lagi. Mendalam lagi. Ya. Ya. Penerapan pembelajaran mendalam tadi disampaikan oleh Pak Ridho tadi, dari konsep pendidikan saat ini perlu disampaikan bahwa PN bukan merupakan kurikulum baru, ya, melainkan pendekatan berakhir dari berbagai model pembelajaran sebelumnya seperti JPSA, Python, ya, kemudian CTL. Dan mungkin Bapak Ibu sudah paham lah semuanya. Ya. Namun demikian, PM telah disesuaikan dengan tuntunan dan tantangan pembelajaran era saat ini. Mulai PM, Bapak Ibu akan diajak untuk melihat pentingnya proses pembelajaran itu. Seperti disampaikan tadi, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini yang selalu didengungkan kemarin selama pelatihan. Ya. Karena selama ini mungkin kita posisi kita hanya tadi PPT ya, pola pikir tetap. Lanjut, kemudian proses pembelajaran atau belajar dirancang untuk mendorong pemahaman dalam melalui 3 tahap, yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan agar Bapak Ibu guru tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menghidupkan nilai-nilai pembelajaran mendalam dalam praktek nyata di kelas masing-masing. Ya, tidak hanya monoton. Lanjut. Pola pikir tetap tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridho tadi ya. Itu maksudnya orang dengan pola pikir tetap meyakini bahwa kemampuan atau kecerdasan bakat adalah sesuatu bawaan. Ya, tetap tidak bisa diubah secara signifikan dalam konteks pembelajaran berarti ya baik kita peserta didik ya. Oh ya sedikit Bu, kalau kami di sana peserta didik itu sudah diubah menjadi murid ya, balik lagi cuma hanya agak jagal Bu ya. Nah tapi kemarin ketika saya tulis peserta didik Bapak Ibu murid ya gitu. Ya murid ya. Peserta didik merasa bodoh atau tidak berbakat. Jika gagal cenderung menyerah. Ya udahlah gitu. Kemudian guru dengan mindset ini bisa berasumsi bahwa anak pintar ya pintar, yang bodoh ya bodoh saja gitu kan. Nah, kemudian fokus pada hasil akhir ya, bukan pada proses. Jadi selama ini mungkin termasuk saya, kita hanya mengambilnya itu kadang-kadang hanya 1 nilai 1 semester, itu yang salah Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita ngambil ya dari ulangan harian, dari PTS dan UAS, itu pun kebiasaan kita. Sebenarnya yang bagus adalah prosesnya. Ketika anak belajar, diskusi, di situ tidak ada proses penilaian. Jadi jangan kadang-kadang mandi bilang Bapak Ibu kadang-kadang satu cuma 1 nilai, jangan Bapak Ibu, silakan sebanyak-banyak nilai. Ya, karena anak itu berproses. Ya, jangan kadang-kadang seperti nilai akhir, mungkin dia mencontek sama temannya, ya kan? Itu tidak bisa dipatokan. Tapi ketika langsung di lapangan, kita lihat prosesnya, itulah nilai yang sebenarnya. Lanjut, pola pikir berubah atau bertumbuh. Saya tambah sedikit berubah atau nanti bilang pada grow match. Maksudnya orang pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha
strategi yang tepat, ya, pembelajaran dari kesalahan dan dukungan dalam konteks pembelajaran, yaitu peserta didik melihat kegagalan bagian dari proses belajar. Kalau dia gagal hari ini, besok saya harus bisa. Itu. Kemudian guru percaya bahwa sebuah peserta didik bisa berkembang jika dibimbing dengan tepat. Lanjut, fokus pada proses. Nah ini tadi sudah saya bilang, fokus pada proses, usaha atau strategi dan perbaikan terus menerus. Kemudian mendorong refleksi, ketekunan dan keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Contoh, saya mengatakan saya belum bisa matematika, ya kan? Tapi saya akan terus belajar dan mencoba cara lain. Itu contohnya. Nah ini penerapan dan sistem pembelajaran. Saya sudah disampaikan oleh Pak Tadi tadi kan ya. Lanjut aja. Nah, selanjutnya ini bawahnya. Naik nih. Terus. Kelihatan nggak Ibu? 8 dimensi lulusan. Ya, kelihatan. 8 dimensi lulusan. Satu tadi disampaikan oleh Pak Ridho. Keimanan dan ketakwaan. Ya. Satu, keimanan dan ketakwaan terapkan saya itu individu yang memiliki keyakinan teguh, ya, terhadap Tuhan, berperilaku akhlak mulia, penuh kasih dan menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan sesama dan sesama lingkungan. Itu nomor satu. Kedua, kemandirian. Kemandirian maksudnya adalah individu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, serta mampu mengatasi hambatan dan menyeleksi tugas secara mandiri. Tuh. Kemudian kewarganegaraan. Individu yang mencintai tanah air, mentaati aturan dan norma sosial, serta memiliki tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Kesehatan. Individu yang memiliki fisik prima, kebiasaan hidup sehat, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, dan sosial. 5. Penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir logis, ya, analisis dan reaktif untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan berbasis aktif atau berbasis bukti nyata. Kemudian kreatif, individu yang berpikir inovatif dan original, yang menciptakan solusi untuk yang bermanfaat dan berdampak positif. Ketujuh, kolaborasi. Kolaborasi ada individu yang efektif bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling menghormati perbedaan. Terakhir 8, komunikasi. Individu yang dapat menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan berinteraksi secara efektif dalam berbagai solusi. Itu Bapak Ibu dimensi lulusan 8 ya. Nah, di sini langsung kita ke materi pembelajaran contohnya. Dari 8 dimensi itu Bapak Ibu, tidak semuanya harus kita pakai. Kita boleh memilih, ya, minimal 2 lah. Kemungkinan kalau menurut saya pribadi itu yang satu kita wajib Pak ya, karena keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa. Ya semua kita umat beragama, kita pasti insya Allah kita pilih. Nah ini kita pilih yang kedua sampai 8, mana yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, ya kan? Tuh, boleh kita pilih 2, 3, 4, pilih 5, ya. Tapi kalau semuanya kita terlalu banyak, harus kita jelaskan nanti, ya, profil lulusannya. Jadi kita pilih 4, 3 atau 4 saja setiap materi pembelajaran, setiap kali pertemuan. Nah itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini desain pembelajaran, ya. Kemudian dari pola praktek pedagogis lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, ya tadi sampai oleh Pak Ridho juga. Lanjut. Nah ini pengalaman belajar. Nah ini tadi saya ulas lagi, saya terangkan lagi. Memahami, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pengertian dari memahami, ya, yaitu
berkesadaran, hadir secara sadar dan penuh dalam momen sekarang, memperhatikan pikiran, perasaan, dan lingkungan tanpa menghakimi. Ya, itu bisa Bapak lihat, artinya melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, tidak secara otomatis atau tanpa pikir. Ya, dalam konteks pembelajaran atau kehidupan berarti hadir secara utuh. Ya, dari perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Kemudian bermakna itu mindful. Ya, sesuatu yang memiliki arti, tujuan, dan nilai bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, itu makna, yang bermakna itu mengacu pada sesuatu yang memiliki arti mendalam atau tujuan yang jelas dalam belajar atau beraktivitas. Berarti apa yang dilakukan relevan dan memberi nilai tambah bagi diri sendiri atau orang lain. Berikut, menggembirakan, penuh sukacita, ikhlas, menyenangkan, ya kan? Maaf, kadang-kadang kita masuk kelas begini Bapak ya, anak Tuhan, saya salah apa kita? Kok ini begitu kan, begitu masuk duduk langsung buka halaman sekian gitu kan, contoh Bapak Ibu. Nah, tanpa ada, jadi anak itu udah takut duluan, seperti bilang Pak Yuta juga takut duluan, apalagi waktu zaman Pak Yuta katanya apa Pak, Ibu Bapak ya. Nah, ini Pak udah takut duluan. Itu yang kita hilangkan saat ini. Ya, bila perlu anak masuk, anak senyum, senang. Bahkan sekali kita masuk, kalau anak senang, seumur hidup akan diingat. Nah, itu menurut kemarin pelajarannya. Ya, itu menggembirakan ya. Artinya membawa kegembiraan. Ya, bukan berarti anak harus ketawa-ketawa, tidak Bapak Ibu. Ya, artinya membawa kegembiraan, rasa senang dan positif. Proses atau hasil dari sesuatu terasa menyenangkan, membangun emosi yang positif. Ya kan? Kemarin setiap kali kita ketemu jalan, Bapak Ibu, lihat apa Pak kamu kemarin itu? Mindful, meaningful, joyful. Yang foto begini kan video. Jadi di depan itu kita menyenangkan. Bila perlu dalam beberapa saat kita lakukan apa itu namanya itu? Bukan SBK. Kebanyakan SBK. Anak udah mulai nggak fokus, bikin SBK. Nah itu boleh. Yang ringan-ringan saja. Lanjut. Ya itu kemudian lanjut mengaplikasikan, merefleksikan asesmen awal, formatif, dan sumatif. Ya, lanjut. Nah, ini kemarin saya sebagai guru IPS, saya bikin contoh materi pembelajaran, ya, lagi ya, perencanaan pembelajaran mendalam. Ketika saya buka, itu saya tes keterangan pembelajaran berbasis problem solving IPS ya. Kemudian yang pertama tidak buat adalah identitas. Ya, tadi identitas, nama, sekolah, mata pelajaran, kelas, topik atau materi. Di sini saya bikin materinya adalah kemarin sepakat dengan tim IPS waktu itu kita ambil materinya pemahaman lokasi melalui peta. Kemudian fase D 4 jam pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang dimensi lulusan yang saya pilih ada 4. Kalau di dimensi lulusan itu ada tadi 8, saya hanya memilih 4. Nomor 1, keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kemudian kreativitas dan komunikasi. Itu 4 dimensi lulusan saya ambil dalam materi tadi ya, pembuatan peta. Lanjut. Nah, desain pembelajaran ini peserta didik ya, itu boleh Bapak Ibu menggunakan peserta didik boleh. Murid kemarin disarankan, siswa monggo gitu kan ya. Cuma di panitia disarankan untuk murid. Itu saya rasa gak usah saya bacakan lagi Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita tulis lagi nanti kopi nanti bisa kami bagi nanti ya sebagai contoh untuk Bapak Ibu. Satu lagi ya, itu bisa pembelajaran peserta didik kita kasih keterangan, kemudian B-nya materi pembelajaran ya. Kemudian capaian pembelajaran itu ada yang murid saya bikin, ada yang peserta didik ya. Campur-campur.
Ya. Kemudian ini kemarin di IPS area itu saya bikin di tas disiplin ilmu. Kalau di pelajaran yang tidak ada itu silakan dibilangkan saja. Nah, itu tambahan. Jadi membuat modul RPP pendalaman ini boleh Bapak Ibu tambahin. Ya. Mungkin dikurangi nggak usah, ditambahin nggak apa-apa. Kita sisipkan di situ. Tapi banyak-banyak nggak apa-apa. Ya. Berikutnya tujuan pembelajaran itu ada peserta didik mampu, itu sudah sering kita laksanakan. Ya. Topik pembelajarannya pun ada. Kemudian, nah itu tadi sampaikan oleh Pak tadi, praktek pedagogisnya harus ada di situ. Pembelajaran berbasis problemnya solving dengan pendekatan peta Indonesia. Kemudian kemitraan. Tadi kalau di mana bilang apa namanya? Rekanan. Ya, ada di situ ya. Rekanan. Ya, tapi kan situ. Kemudian komunitas peduli. Ya. Tadi juga sudah oleh Pak Dirjen, ada komunitasnya, ya kan? Kemudian lingkungan pembelajaran ada tadi kan ya Bapak Ibu? Ya, kemudian kita tulis di situ lingkungan pembelajaran, ruang kelas, laboratorium, IPS dan lingkungan sekolah. Itu salah satunya. Berikutnya pemanfaatan digital. Tadi sampai oleh Pak Ustadz Asep, ya, pemanfaatan digital, ya melalui apa itu? Digital ya, online itu udah mencakup semuanya. Kemudian pengalaman belajar. Nah, ketika kita membuat materi pembelajaran itu harus ada tujuan awalnya Bapak Ibu, ya. Nah, tujuan awal. Kemudian situ ada orientasi dan apresiasi, persepsi. Nah, guru menampilkan fenomena terkait kata Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengkaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Itu salah satunya. Kemudian motivasi yang bermakna. Ya, tadi itu masuk bermaknanya. Tadi kan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada bermakna di situ. Kemudian yang C-nya aktivitas literasi dan refleksi. Nah, kemudian baru masuk ke materi inti apa yang kita jelaskan. Ya, situ ada kalimat inti berkesadaran atau memahami, kita sadar gitu ya. Ada pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan peta Indonesia. Kemudian pertanyaan mendasar itu silakan saya sendiri Bapak Ibu. Pertanyaan penyelidikan, ya. Kemudian mengaplikasinya di situ ada kalimat bermakna dan menggembirakan. Jadi masuk dua kategori pembelajaran. Yang kemudian ada proses mencari solusi, ya, identifikasi masalah, analisis penyebab, kemudian penerapan solusi. Lanjut. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini udah mewakili semuanya Bapak Ibu. Bermakna, menggembirakan dan berkesadaran. Bisa dibalik ya. Kalau tadi apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan, itu malah dibalik. Mungkin kita bebas melakukannya saja, nanti kita ambil yang tiga itu. Kemudian menutup berkesadaran juga. Satu, menyimpulkan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran selanjutnya. Berikut menerima asesmen pembelajaran. Awal asesmen diadakan pretest, boleh. Kemudian kuis, kemudian contoh soal itu mau kita bacakan lagi. Yang B-nya asesmen pada proses pembelajaran. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, prosesnya yang kita lakukan. Kemudian proses itu ada beberapa, ada A metodenya, kemudian sikap, ya ada indikator sikapnya. Kemudian C pengetahuan, tes lisan, ya seperti biasa kita rasakan pada ulangan-ulangan, ya. Kemudian lembar kerja. Lanjut Bu, bisa enggak? Oke, asesmen akhir, yaitu metode sama, sikap sama, C pengetahuan. Kemudian lanjut produk penilaian. Oke, begitu saja Bu, tidak banyak. Sekian dan terima kasih. Ke bawah lagi Bu. Ke bawah enggak? Nah, ya itu terima kasih. Nah tadi Pak Dimon tadi peran guru tak tergantikan oleh teknologi apapun, termasuk AI. Ya, karena guru
mengajar dengan tuntunan, mendidik dengan hati, Pak. Ya, ayo kita berubah dengan berkesadaran, bermakna dan menghimplankan. Kalau saya sementara sekian, mungkin ditambahkan oleh Bu Martina. Ya, terima kasih. Sedikit tambahan aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk 8 dimensi kelulusan itu dalam satu semester diharapkan 8-8-nya ada. Dalam satu tahun. Makanya untuk beberapa instruktur mengatakan bahwa pada saat bikin PPT, bahkan saat bikin modul, ini kedalamannya ditulis semua Ibu. Terus boleh pakai metode checklist atau di bold. Ya. Jadi biar ketahuan apa yang belum, apa yang sudah. Itu aja sih tambahannya. Terus kalau untuk yang pembelajaran lintas mapel, inilah yang ditekankan sama instruktur kita ya, bahwa pembelajaran itu bukan berdiri sendiri-sendiri. Makanya butuh di situ namanya kemitraan dan kolaborasi. Jadi bisa aja misalkan yang sebenarnya paling mudah bahasa Indonesia ya. Kalau dengan IPS dia bikin laporan, wawancara bisa ya. Dengan PKN menunjukkan cerita dia, kehidupan dia dalam bermasyarakat juga bisa. Itu juga termasuk lintas mapel Bapak Ibu. Boleh 2, boleh 3, tapi nggak harus semuanya. Jadi nggak harus semua mapel masuk menjadi satu untuk satu proyek. Jadi yang memang benar-benar tujuannya beririsan. Oke, itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terus lagi, jadi dimensi jurusan itu ada 8. Boleh kita pilih beberapa di antara itu. Tapi tetap ditulis. Ya. Kalau bapaknya ada. Kalau saya tadi kan memang sebenarnya waktu saya tampilkan tidak semuanya tampil. Saya pilih aja, saya tampilkan gitu. Nah, tapi boleh juga kita pilih 8-8-nya, tapi kita checklist atau kita buat ya yang mana yang mau kita pilih dalam pembelajaran itu. Masing-masing mapel ya. Ya, masing-masing mapel. Ya, betul Pak. Ini hanya satu kali pertemuan loh Pak ini. Satu kali pertemuan. Dua apa satu? Boleh 2 kali, boleh 1 kali per jam pelajaran. Iya, 4. Kita ada 8 dimensi, berarti dalam 1 tahun nanti bisa 1 semester kita ngambil 4 dulu misalnya. Nggak harus sama Bapak. Yang nggak harus sama, Iya. tapi kita ngambil 4 dulu. Nanti yang genap 4 lagi gitu kan. Dan kalau bisa itu tergambarkan dalam RPP, misalkan kolaborasi. Siswa melakukan komunikasi dengan teman sebayanya dalam mencari A, gitu. Itu kelihatan. Jadi dalam prosesnya di RPP itu terlihat, oh kolaborasinya seperti itu. Terus kalau keimanan, misalkan saat temannya berdoa walaupun beda agama, kita saling menghargai. Nah itu tergambar Pak. Tuhanan. Misalkan juga bisa menjaga, coba kamu lihat cek kiri kanan lingkungan kamu gimana, pada persepsi awal itu juga bisa masuk. Untuk yang keimanan, PKN, agama malah bisa menyeluruh dari atas sampai bawah, dari persepsi inti sampai penutup. Ya, silakan Bapak. Ibu. Faisal tadi kan disampaikan dalam 1 tahun harus ada ke-8 dimensi itu. Iya. 1 tahun atau 3 tahun? 1 tahun. tahun. Dalam 1 tahun. Iya. Semua mapel. Semua mapel. Semua mapel. Tapi kan kadang-kadang begini Bu, kalau saya yang saya amati kemarin mungkin bisa berbeda dengan apa yang diamati oleh Bu Martina. Kalau saya dari 8 ini bahkan 6 bulan pun boleh saja karena kita memilih, kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan, materi pelajaran. Contoh, kewarganegaraan kita pasti masuk PKI di situ, ya kan? Nah, kemudian komunikasi atau kolaborasi sama kreativitas itu prakarya fokus banget di situ. Jadi bisa aja kita pakai terus, ya. Tapi kita usahakan dalam 1 tahun itu ke-8 itu ada, walaupun ada dalam satu mata pelajaran atau materi pembelajaran boleh kita pakai 2-3 kali. Contoh keimanan bisa saja tidak. Setiap pembelajaran keluar lagi itu yang keimanan gitu kan. Karena dia mewakili, ya kan. Kemudian kewarganegaraan di prakarya belum ada kewarganegaraan, ya kan. Ya. Nah, tidak boleh kita hilangkan. Cuma kita cari yang mana bisa masuk ke
walaupun hanya satu kali. Jadi ini berkali-kali kita gunakan. Itu menurut pemahaman saya. Artinya enggak 88-nya ya dalam Enggak, satu tahun. jangan lama-lamanya. Kayak diskusi. Ya, Ya. Kita pilih aja Bapak Ibu. tergantung mapel kita kan. Ya, dengan materi kita. Jika cuma 6 atau 4 nggak masalah. Enggak masalah. Enggak, men. Gitu. Dalam 1 tahun 88-nya harus Tadi katanya Iya, Dalam maksudnya Iya. gini. Ini kan satu RPP, nggak harus langsung 8. ada beda persepsi. Di Kalau rolling. misalkan bilangan bulat ya, itu bisa masuk ke wargaan. Maksudnya gini, kayak mengajar anak tentang coba kamu tanya ke warung, ya kalau dia beli ini untung berapa, rugi berapa. Kalau temen Bukan masalah konten Bu Ina. Jadi Bu siapa namanya? Femi Ayu itu pahamnya saya pokoknya pakai 6 dimensi aja nih sampai setahun, padahal nggak kan boleh. harusnya 8-8-nya harus Tersampaikan. semuanya. Nah itu maksudnya bukan masalah konten. iya, enggak memang saya tanya tadi, bukan bertanya. Hanya meyakinkan bahwa kalau gitu kita nggak harus 88-nya dalam Enggak. 1 tahun. Tergantung mapel. Gimana? Dalam satu RPP. satu tahun itu 8 profilnya harus ada di RPP. Harus. Cuman dalam satu materi tidak 8-8-nya. Karena pengangkatannya Ya. nggak mungkin mata kita masuk ke asal ngamatin semua asal begitu banyak. Jadi poin-poinnya aja, mau ibu ambil 2 boleh, 2 boleh gitu. Ya berarti cerah ya, cerah. Ya, gitu. Ya Pak. Mau nanya izin, ini kan dimensi profil lulusan itu kan istilah lainnya dari yang profil Pancasila ya, sebelumnya ada 6 ya. Kalau saya mau nanya nanti di era proses seperti apa, karena kalau yang sudah itu kan kita menginput nilai, kemudian kita menginput 3 ya kalau kemarin. Nah untuk 1 sampai 8 ini apakah dibagi 1, 4, 5 sampai 8 atau semuanya atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau yang kemarin ini lebih ke RPP-nya yang kita bahas Pak. Karena kalau di Rambut ini nggak akan keluar. Oh gitu. Karena ini jadi kayak tadi yang kata Bapak 844 Tiga, jadi kayak dulu disiplin berdoa itu kan kayak intrinsik yang harus dimasukin kan waktu itu apa itu mah apa KI 2 itu. CTL. Nah, Iya. sama sih kayak gitu unsur intrinsiknya. Jadi kalau Bapak milih misalkan kreatif, oh berarti misalkan dari produksi ini kalau yang prakarya dia mau jadi apa gitu loh. Lebih originalnya dia, oh dia mau bikin tempat pensil mau apa, nah itu berarti kreativitas anaknya berkembang. Coba kali mungkin mengenai raport itu mungkin bisa jadi ada kemungkinan Pak. Bisa nanti pada saat kita mau pakai raport ada perubahan di situ. Ya, mungkin dari kalimat bisa lebih menjelaskan juga ya. Nah, ada lagi ada raport baru. pasti muncul formula baru. Ini kan iya, berbelajar menjelaskan yang raport baik. Belum mulai udah ngisi rapot. Iya, belum, ini belum pembahasan. Gimana Bapak Ibu? Lagi mau tanya silakan untuk memperdalam. Kan ini kurikulum mendalam. Oh iya Bapak Ibu ada namanya pengganti P5 yang itu namanya proyek pembelajaran berbasis proyek. Nah proyek itu kan nggak mungkin semua mapel duk masuk ke situ kan nggak bisa dipaksain. Nah makanya berapa guru lintas mapel yang satu level atau ini bisa koordinasi dengan misalkan materi ini di IPS, di matematika, di PKN ada nggak yang beririsan? Contoh, kalau di IPS kemarin untung rugi ya bisa ya? Untung rugi itu bisa masuk Matematika. lawan pernikahan, maaf, untung rugi. Ya itu juga untung rugi. Di bahasa Indonesia nanti bisa wawancara sama pedagangnya. Di IPS-nya belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, proyeknya bisa dikolek. Nah, itu pengganti P5. Nah itu proyek pertama ya udah siap tuh. Emang
Udah itu, siap itu. Iya sih, sebenarnya kayak P5, cuma bedanya kalau di P5 kan kita mau lebih ke keterampilan anak, aktifnya anak, penampilan anak. Nah, ini lebih ke unjuk kerjanya dia gitu sih. Maaf, apakah setiap pelajaran juga harus ada proyeknya? Enggak, jadi nggak dipaksain Bapak. Jadi harus dilihat dulu materinya. Ada nggak yang beririsan? Kalau nggak beririsan jangan dipaksain karena nggak bisa. Nah itu kan proyek yang beririsan. Tapi kalau misalnya dalam satu pelajaran itu membuat proyek sendiri bisa juga kan? Bisa. Artinya tak. Tapi itu bukan kolab tapi. Enggak. Itu namanya praktek mandiri mapel. Yang diharapkan itu kolab. Mau nanya, ada maksimal minimal kali, siapa tahu dalam 1 tahun siswa itu harus melakukan berapa proyek. Kayak P5 kan kemarin jelas ya, ada 7 yang harus dilakukan selama mereka di fase D. 7 kita bagilah kemarin jadi 3-3-1. Nah ini untuk proyek ini apakah harus 1 tahun sekali atau cukup satu kali dilaksanakan selama dia kelas 7, 8, 9 atau gimana teknisnya? Itu tadi yang belum dijelasin sih. Lintas mapelnya paham, tapi untuk melaksanakan proyeknya itu apakah 1 tahun sekali kah atau cukup 1 kali selama dia di fase D atau gimana, itu gimana? Nah harusnya ditanyain biasanya Pak Isan. Enggak, sebenarnya gini, karena sebenarnya lebih ditekankan gini, bermaknanya di sini maksudnya anak itu bisa mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, makanya dibutuhkan pembelajaran kolaborasi. Jadi misalkan gini, anaknya disuruh wawancara, tapi jangan cuma untuk bahasa Indonesia. Jadi sekali kerja dia dapat 2 atau 3 dari nilai dari mapel yang berbeda. Lebih menekankan itu sih. Jadi gurunya coba bikin proyek kecil aja, nggak terlalu yang rumit. Tapi dia melakukan sesuatu, dia bisa dapat effort untuk 2 atau 3 nilai. Ya langsung dapat 3 nilai tugas misalnya di 3 mapel tadi yang berkolaborasi gitu ya. Cuman pas bikin proyeknya memang gurunya misalkan 3 nih, bahasa Indonesia, matematika, IPS misal ya kan, itu harus sudah punya modulnya. Jadi kita nggak ngeblok seminggu Iya. 3 hari itu enggak, tapi dalam misalkan kita 2 minggu nih, karena kan kalau untuk proyek pasti guru kan ngasih materi dulu ya. Iya. Apa yang kamu butuhin, apa yang kamu siapin. Nah itu bisa di plan tanggal berapa kamu wawancara, kapan kamu harus selesai. Berarti kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya saya mau bikin project bersama Bu Ina, itu nggak harus ada waktu-waktu tertentu. Yang penting anak itu bisa dapat materinya dulu yang beririsan antara 2 mapel itu, kemudian kita laksanakan terus selesai, udah gitu aja. Nggak harus yang oh nanti aja gitu, nggak ya. Berarti bisa kapan aja nih si A, B, C-nya ini mau ngelaksanain project bersama. Misalnya saya sama Bu Ina lagi ngelakuin project bersama, ternyata Bu Dia sama Pak Isan sendiri juga melakukan project yang sama di mapel yang berikutnya, di materi yang berbeda gitu, nggak masalah gitu. Oh oke. Makanya nggak ada jumlah minimum maksimum, karena kemarin kita juga nggak nanya berapa banyak. Oh gitu, oke. Lebih anak tuh belajar emang ditekenin, nah jangan ngapal, bermakna. Ya. Misalkan kayak ngitung bandul gitu, anak tuh suruh ngitung sendiri gitu kan. Atau kalau yang di PKN, maaf, kalau misalkan itu suruh apa sih, kalau misalkan cinta tanah air ada ya kalau nggak salah ya. NKRI. Nih, ada ya? Cinta tanah air. Contoh, kamu lihat baju kamu mereknya apa, produk lokal atau bukan. Kayak gitu. Jadi bermaknanya tuh coba lihat dari atas sampai bawah gitu kan. Lihat sepatu kamu buatan Indonesia bukan. Waduh. Kamu istilahnya seperti Ya. gitu. Jadi, oh cinta Indonesia tuh bisa kayak gini. Terus bisa juga misalkan kamu kalau misalkan dikasih hamburger sama nasi uduk, kamu tahu nggak hamburger itu apa aja bahannya? Nasi uduk tahu nggak bahannya apa aja? Jangan sampai orang Indonesia nasi uduk nggak tahu bahannya apa aja. Ini malah burger ya. Iya, hafalan hamburger tapi gitu sih lebih jadi. Berarti kalau gitu untuk kita saling bisa berkolaborasi antar mapel, perlu adanya ini dong. Iya, kumpul. ketemu ya. Iya, makanya Diskusi, ngumpul di ruang guru. GMP lah paling enggak. iya NGMP kecil-kecilan versi. Berarti Umar, untuk pelaksanaan itu nggak ada sistem yang kemarin. Nggak ada. Makanya Bapak mau bikin sampai 300 project juga monggo. Tapi
rugi, tapi tolong jangan emaknya yang jualan. Nah saya mau kerja di sini yang jualan jadi emaknya. Kita bukan mau, kita Jadi bukan nggak usah banyak-banyak, misalkan anak nih kamu beli berapa, jualin berapa, minggunya beda-beda aja, nggak usah banyak, 10 biji aja, modelnya dia berapa, jualnya berapa. mindsetnya diganti dulu, bukan cari untung rugi, bukan orang tua yang mau ajang bergengsi gitu, tapi biar anaknya paham pelajarannya gitu kan. Terus nanti bahasa Inggrisnya mungkin dia bikin poster pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cara membuat sesuatu. Iya, bahasa Indonesia nya setelah putar balik lagi itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kayaknya yang banyak project nanti bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Makanya banyak Butuh rekanan. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Makanya mereka itu adanya Marketing iklan dah. Oke. Gimana? Cukup Bapak Ibu ya. Cukup. Oke, terima kasih sekalian. Demikian tadi paparan kami dari tiga apa namanya? Tiga teman ya, dan super ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin nanti kalau dari Bapak ya Pak Ridho dan saya ini kami selama bertiga mengucapkan mohon maaf ya dan Bertiga, Pak Ridho nutup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan yang sudah berkolaborasi untuk menyampaikan